Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Baiklah, ini adalah video pertama aku yang bakal ngebahas tentang materi SKB Kesehatan Umum dan SKB tentang terapis gigi dan mulut. Sebelum kita masuk ke materi dan soalnya, jangan lupa untuk teman-teman silahkan di subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama mengenai materi kesehatan gigi dan mulut. Pertama mengenai OHIS. OHIS adalah singkatan dari Oral Hygiene Index, merupakan angka yang menyatakan keadaan klinis atau kebersihan gigi dan mulut seseorang yang didapat pada waktu dilakukan pemeriksaan. Adapun gigi-gigi yang dipilih sebagai gigi indeks beserta permukaan gigi indeks yang dianggap mewakili tiap gigi segmen adalah gigi 16 pada permukaan bukal, gigi 11 pada permukaan labial, gigi 26 pada permukaan bukal, gigi 36 pada permukaan lingual, gigi 31 pada permukaan labial, dan gigi 46 pada permukaan lingual. Permukaan yang diperiksa adalah permukaan gigi yang jelas terlihat dalam mulut. Gigi indeks yang tidak ada pada suatu segmen akan dilakukan pergantian gigi tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jika gigi molar pertama tidak ada, penilaian dilakukan pada molar kedua. Jika gigi molar pertama dan kedua tidak ada, penilaian dilakukan pada molar ketiga. Akan tetapi, jika molar pertama, kedua, dan ketiga tidak ada, maka tidak ada penilaian untuk segmen tersebut. Kedua, jika gigi insisif pertama kanan atas tidak ada, dapat diganti dengan gigi insisif kiri, dan jika gigi insisif kiri bawah tidak ada, dapat diganti dengan gigi insisif pertama kanan bawah. Akan tetapi, jika gigi insisif pertama kiri atau kanan tidak ada, maka tidak ada penilaian untuk segmen tersebut. Ketiga, gigi indeks dianggap tidak ada pada keadaan-keadaan seperti gigi hilang karena dicabut, gigi yang merupakan sisa akar, gigi yang merupakan mahkota jaket, baik yang terbuat dari akrilik maupun logam. Mahkota gigi sudah hilang atau rusak lebih dari setengah bagiannya pada permukaan indeks akibat karies maupun fraktur. Gigi yang erupsinya belum mencapai setengah tinggi mahkota klinis. Keempat, penilaian dapat dilakukan jika minimal 2 gigi indeks dapat diperiksa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai debris index dan kalkulus index. Pertama, kriteria debris index. Pada tabel berikut, teman-teman bisa melihat skor dan kondisi yang diperoleh dari kriteria debris index. Untuk skor 0, kondisinya tidak ada stain atau debris. Skor 1, plak menutupi tidak lebih dari sepertiga permukaan servikal atau terdapat stain ekstrinsip di permukaan gigi. Skor 2, plak menutup lebih dari sepertiga tetapi kurang dari 2/3 permukaan yang diperiksa. Skor 3, plak menutupi lebih dari 2/3 permukaan yang diperiksa. Untuk menghitung debris index digunakan rumus sebagai berikut. Debris index sama dengan jumlah skor debris dibagi jumlah gigi yang diperiksa. Selanjutnya kriteria kalkulus index. Dan berikut adalah tabel dari kriteria kalkulus index. Untuk skor 0, kondisi tidak ada kalkulus. Skor 1, kalkulus supragingival menutupi lebih dari sepertiga permukaan servikal yang diperiksa. Skor 2, kalkulus supragingival menutupi lebih dari sepertiga tetapi kurang dari 2/3 permukaan yang diperiksa atau ada bercak-bercak kalkulus subgingival di sekeliling subservikal gigi. Skor 3, kalkulus supragingival menutupi lebih dari 2/3 permukaan atau ada kalkulus subgingival di sekeliling servikal gigi. Untuk menghitung kalkulus indeks digunakan rumus sebagai berikut. Kalkulus indeks sama dengan jumlah skor kalkulus dibagi jumlah gigi yang diperiksa. Cara melakukan penilaian debris dan kalkulus. Menurut Green dan Vermillion, kriteria penilaian debris dan kalkulus sama, yaitu mengikuti ketentuan sebagai berikut. Baik jika nilainya antara 0 sampai 0,6. Sedang jika nilainya antara 0,7 sampai 1,8. Buruk jika nilainya antara 1,9 sampai 3,0.
OHIS mempunyai kriteria tersendiri yaitu mengikuti ketentuan sebagai berikut. Baik jika nilainya antara 0 sampai 1,2. Sedang jika nilainya antara 1,3 sampai 3,0. Buruk jika nilainya antara 3,1 sampai 6,0. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Menurut Swallow, kebersihan gigi dan mulut dipengaruhi oleh menyikat gigi dan jenis makanan. Pertama, menyikat gigi. Mulut sebenarnya sudah mempunyai sistem pembersihan sendiri yaitu air ludah. Tetapi dengan makanan modern seperti sekarang, pembersih alami ini tidak lagi berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dapat menggunakan sikat gigi sebagai alat bantu untuk membersihkan gigi dan mulut. Tujuan menggosok gigi adalah membersihkan semua sisa-sisa makanan dari permukaan gigi serta memijat gusi. Menurut Mas Food, perilaku menyikat gigi yang baik dan benar yaitu dilakukan secara tekun, teliti, dan teratur. Tekun artinya sikat gigi dilakukan dengan sungguh-sungguh, teliti artinya menyikat semua permukaan gigi sampai bersih, dan teratur artinya menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Waktu yang tepat menyikat gigi yaitu setiap pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Selanjutnya jenis makanan. Menurut Tarigan, fungsi mekanis dari makanan yang dimakan berpengaruh dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut. Di antaranya, makanan yang bersifat membersihkan gigi yaitu makanan yang berserat dan berair seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebaliknya, makanan yang dapat merusak gigi yaitu makanan yang manis dan mudah melekat pada gigi seperti coklat, permen, biskuit, dan lain-lain. Baiklah, sekian dulu materinya. Kita akan masuk ke contoh soal. Soal yang pertama. Perempuan berumur 30 tahun datang ke poliklinik gigi di Puskesmas X. Keluhan pasien ingin dibersihkan giginya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata keadaan gigi dalam mulutnya tidak ada debris, tetapi terdapat perwarnaan ekstrinsik di sekitar gigi-gigi anterior rahang bawah. Berapa nilai yang Anda ketahui dari pewarnaan ekstrinsik? A. 0, B. 1, C. 2, D. 3, E. 4. Silahkan dijawab teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. 1. Nomor 2. Seorang pasien laki-laki berumur 35 tahun datang ke Balai Pengobatan Gigi Puskesmas Kecamatan X dengan keluhan ingin dibersihkan giginya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata banyak karang gigi subgingival dan supragingival pada daerah gigi-gigi posterior di sebelah kanan. Seorang perawat gigi harus mengetahui skor 3 dari penilaian kalkulus. Bagaimana Anda menentukan skor 3 pada penilaian kalkulus indeks? A. Kalkulus supragingival menutupi tidak lebih dari sepertiga permukaan servikal. B. Kalkulus supragingival menutupi lebih dari sepertiga tetapi kurang dari 2/3. C. Kalkulus subgingival yang menutup sebagian permukaan gigi. D. Kalkulus subgingival yang menutup seluruh permukaan gigi. E. Kalkulus supragingival yang menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi. Jawabannya adalah C. Kalkulus supragingival yang menutupi lebih dari 2/3 permukaan gigi. Soal nomor 3. Perempuan berumur 10 tahun datang ke poliklinik gigi di Puskesmas X diantar orang tuanya. Keluhan pasien ingin dibersihkan giginya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata keadaan gigi dalam mulutnya banyak debris pada permukaan giginya. Sebagai perawat gigi, Anda harus mengetahui skor buruk dari debris indeks tersebut. Apa yang saudara ketahui skor buruk dari debris indeks? A. 0,0 sampai 1,2, B. 0,7 sampai 1,8, C. 1,3 sampai 3,0, D. 1,9 sampai 3,0, E. 3,1 sampai 6,0.
Ya, skor buruk dari Debris Index adalah jawabannya D, 1,9 sampai 3,0. Nomor 4. Dalam pengambilan data awal di sekolah dasar binaan diperoleh data antara lain data OHIS, data DEFT, data DMFT, data PTI, data bebas, karies, dan sebagainya. Dari data tersebut ditemukan angka rata-rata OHIS termasuk dalam kriteria buruk, sehingga menjadi prioritas pertama dalam perencanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di sekolah dasar tersebut. Berapa skor OHIS dikatakan buruk? A. 1,9 sampai 3,0, B. 3,0 sampai 6,0, C. 3,0 sampai 6,1, D. 3,1 sampai 6,0, E. 3,1 sampai 6,1. Ya, jangan sampai terkecoh ya kawan-kawan. Jawabannya adalah D, 3,1 sampai 6,0. Nomor 5. Seorang perempuan berusia 27 tahun datang ke klinik gigi dengan keluhan gusi berdarah bila sedang menyikat gigi dan mulutnya terasa bau. Pada pemeriksaan intraoral, terdapat kalkulus supra dan subgingival pada permukaan lingual gigi rahang bawah dan permukaan bukal gigi posterior rahang atas. Apa prioritas tindakan yang akan Anda lakukan pada kasus di atas? A. Memberi analgesik, B. Melakukan scaling, C. Pemberian chlorhexidine, D. Melakukan oral fisioterapi, E. Melakukan komunikasi terapeutik. Jawabannya adalah B. Melakukan scaling. Ya teman-teman, karena dia dalam keadaan memiliki kalkulus supragingival dan sub. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, dan jika ada ingin menyampaikan pesan, silakan langsung tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.